Tema kita pada minggu ini sesuai dengan penjabaran trilogi pembangunan jemaat dan juga yang ada di Pelita itu mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Ya. Jadi pertanyaan, memberikan persembahan itu lewat apa? Nah, kalau orang lihat di dalam teks Ulangan 26 ini konteks waktu bangsa Israel sudah mau siap-siap mau memasuki tanah Kanaan. Dan ini dalam teks ini Musa tidak lama lagi, kalau dalam tafsiran dia meninggal, tapi dalam tafsiran lain mungkin dia terangkat, tapi kita nggak perlu bahas itu apakah dia mati di atas gunung atau dia diangkat Tuhan, itu nggak perlu diperdebatkan, biarlah itu menjadi bagian teolog untuk memperdebatkannya. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu diberikan pemahaman oleh kita. Jadi teks ini sebenarnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat hasil pertama ketika bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan. Pertanyaan, Tuhan butuh itu? Tuhan punya semua. Iya toh? Tuhan yang punya bumi, Tuhan punya langit, Tuhan punya semesta. Ya. Semesta ini, ya, bumi itu masih terlalu kecil. Kalau orang namanya Gali Laksi Bima Sakti masih terlalu kecil. Ya. Kemampuan ahli perbintangan astronomi segala macam yang bisa dihitung galaksi di alam semesta ini ada miliaran sampai triliunan. Ya. Dan itu semua adalah milik Tuhan. Apakah kita memberikan lewat hasil pertama yang terbaik itu layak untuk Tuhan? Di sisi lain Tuhan ingin ada namanya keyakinan, keinginan untuk memberi yang terbaik. Bagaimana konteks memberi persembahan di dalam perjanjian baru? Ya, saya bacakan. Kalau perjanjian baru di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, saya bacakan buat kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita, dalam konteks sekarang ya, memberikan persembahan lewat namanya penghasilan kita beri yang terbaik untuk gereja, itu baik. Karena tujuannya apa? Untuk berjalannya roda pelayanan di aras jemaat, di aras sinode. Dan kita mempercayakan ada diaken bendahara, baik itu di aras jemaat maupun di aras sinode, untuk mengelola keuangan itu yang sudah termasuk untuk namanya kebutuhan kesejahteraan, namanya itu hamba Tuhan, namanya itu kebutuhan seluruh jemaat, bahkan ada diakonia untuk jemaat yang sakit. Semuanya itu sudah diatur lewat persembahan yang kita berikan. Ya toh, itu memang alkitabiah. Memang Tuhan inginkan orang beri yang terbaik sesuai kemampuan kita. Ya toh. Mau dia mau persembahkan, berikan persembahan perpuluhan, itu baik. Kalaupun belum mampu beri perpuluhan, itu pun nggak masalah, karena Tuhan nggak pernah memaksakan. Ya toh. Tuhan itu terlalu kaya dan sangat kaya raya. Ya. Nya nggak akan pernah kekurangan. Justru dia akan memberikan kita kelimpahan sehingga kita menjadi berkat bagi siapa dulu? Keluarga kita dulu toh. Ya. Kita harus pria kaum bapa jadi berkat bagi keluarga. Ya, kalau orang ini yang sudah berkeluarga, bagi istri dan anak-anak, bagi saudara-saudara yang terdekat, ya toh. Dan tentunya kita dengan sukacita memberi persembahan, baik itu di gereja. Kan orang ada namanya PBTK, ada namanya sampul syukur,
ada namanya itu apa, perpuluhan. Pertanyaan, pernah enggak dia Ken bilang, kalau nyandak kasih, tamu saya umumkan. Ya enggak tuh. Kalau orang pada saat itu, waktu itu memberikan persembahan itu, waktu mau beri persembahan, orang dalam namanya dunia usaha mungkin belum ada, tidak masalah. Tapi kalaupun kita ada kelimpahan, kalau orang mau kasih pun sekedar, ya tidak masalah. Karena tidak pernah dilarang orang memberi persembahan berapa. Ya toh. Kalaupun orang dalam kelimpahan, orang beri yang terbaik untuk Tuhan, itu juga baik. Ya toh. Kalau orang dalam kekurangan, orang beri yang terbaik, itu juga lebih baik. Semuanya demi namanya harmonisasi pelayanan, baik aras jemaat maupun aras sinode. Sekarang lewat. Hari ini Sulawesi Utara mengadakan pengucapan syukur. Nah, apa konsep pengucapan syukur? Yuk, orang baca. Tunggu ya, kita lihat 1 Tesalonika 5 ya. Karena catatannya apa? Pada intinya dia bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita bikin status tadi pagi. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Ya toh? Jadi orang mengucap syukur dalam hal apa? Bukan di saat kalau orang dalam kelimpahan mengucap syukur, itu wajar, biasa itu. Orang banyak doa itu mengucap syukur, orang bersyukur, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana ketika orang dalam kesulitan, masa sukar, orang sakit, orang kekurangan doi, ya, orang banyak masalah, tapi orang bilang terima kasih Tuhan, Engkau Yesus baik. Kami mengucap syukur karena walaupun saya dalam pergumulan, walaupun saya dalam kesusahan, Engkau tetap memberkati kita. Ini ayatnya kutip. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rupa kita jangan cuma sumore, jangan mengucap syukur ketika ada pengadaan, ada berkat, ada banyak ada pesanan segala. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kita dapat berkat ini, dapat omset besar ini. Kayak kemarin ada penjualan banyak yang beli, oh puji Tuhan. Itu biasa itu. Bagaimana juga ketika umpama dalam kesulitan, keuangan terbatas, anak sakit, ada konflik di rumah tangga, baku salah dengan istri, tapi orang bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Walaupun saya dalam pergumulan, walaupun saya pas-pasan, walaupun uang saya kurang seperti ini, walaupun ada konflik di tengah keluarga, tapi Tuhan Yesus baik. Ini untuk menempa iman kami supaya kami tetap bersuka cita. Okay? Jadilah bapak-bapak Raja Wali. Jangan jadilah bapak-bapak ayam. Ya kan? Kalau ayam dia cuma di darat. Kalau Raja Wali, tahu tuh Raja Wali, paling suka apa? Badai. Kalau di udara, orang lihat tuh apa? Kalau angin kencang, Raja Wali bagaimana? Ya enggak begini dia. Dia menikmati badai. Lebih kencang tuh angin, dia cuma menikmati. Makin terbang tinggi. Itulah bapak-bapak Raja Wali. Ada pergumulan, ada masalah, orang iman lagi meningkat. Lebih meningkat. Kalau cuma mau jadi bapak-bapak ayam, cuma di darat, ada masalah, ya toh, mengamuk. Ada masalah, menyalahkan istri. Ada masalah, dia nak mau datang ibadah. Ada masalah,
mau melayani. Ya. Jadi pergumulan apapun, ada masalah apapun, ya tetap profesional dan orang. Kalau orang ada masalah di dalam komunitas, baku salah umpama, kita baku salah dengan Deni Koyo. Oh sering, ya toh Panglima, baku salah. Apakah kita bilang, lantaran so baku salah dengan Pak Deni Koyo, tasin mau ibadah. Salah besar itu. Kesampingkan dulu tuh permasalahan. Iya toh, tetap profesional datang ibadah. Setelah itu ya selesaikan baik-baik secara tersendiri. Ya toh, baku sayang, baku baik ulang. Itulah namanya bapak-bapak Raja Wali. Jangan orang ada pergumulan, kun orang mau mundur dalam pelayanan. Semakin maju, ya. Orang mau bilang apa, tetap semangat melayani Tuhan. Ya. Memang namanya juga pelayanan. Pelayanan itu sebenarnya apa? Orang mengabdi, melakukan sesuatu dengan cuma-cuma oleh karena Tuhan sudah memberikan kasih sayang, keselamatan, karunia dengan cuma-cuma kepada kita. Makanya sudah sepatutnya kita melayani. Ya toh? Apakah nanti orang melayani? Apakah nanti orang memberikan yang terbaik baru orang selamat? Ya enggak toh. Orang sudah diselamatkan lebih dulu. Lebih dari 2000 tahun lalu dia sudah selesaikan itu keselamatan di kayu salib. Tuntas. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Waktu di kematian dia bilang sudah selesai. Artinya segala sesuatu masalah dosa bagi orang percaya itu sudah selesai. Jadi sekali lagi kita mau bilang kepada kita semua, ya, surga itu yang saya bahas lagi. So kelar orang itu. Orang ini warga kerajaan surga. Jangan lagi mau pikir, aduh kita merindukan. Ada kan satu denominasi yang saya sebutkan, menyiapkan imamat yang rajani siap ke surga. Saya bilang, kemain kan. Alkitab bilang, Yerusalem baru punya kerinduan dari surga mau turun ke bumi. Iya toh? Kerinduan Tuhan yang paling besar, surga itu dinyatakan di bumi. Alkitab mencatat, Yerusalem, surga itu turun ke bumi. Bumi jadi pusat pemerintahan semesta oleh Kristus dan kita sebagai orang-orang percaya. Kekal selama-lamanya. Mengelola semesta loh. Bukan mengelola bumi ini. Semesta perlu dikelola oleh siapa? Orang-orang percaya. Masa training, masa orang diperlengkapi di mana? Kerajaan 1000 tahun damai. Selama 1000 tahun damai kita memerintah dan kita diperlengkapi untuk mempersiapkan diri memerintah semesta untuk selama-lamanya sebagai orang-orang percaya. Ini kan jarang dibahas. Ya toh? Kan selalu dibahas kalau ada yang mati segala macam sampai berjumpa di Yerusalem baru. Tapi apa maksudnya itu Yerusalem baru? Ya enggak tahu, cuma tahu Yerusalem baru. Padahal ada DP fase. Iya toh? Ada namanya kerajaan 1000 tahun damai. Habis itu penghakiman, baik itu orang benar dihakimi dan orang yang mau binasa dihakimi. Orang benar dihakimi untuk memperoleh upah dan orang yang binasa dihakimi untuk binasa kekal. Tapi kita akan peroleh upah untuk pemerintahan kerajaan 1000 tahun pemerintahan Yerusalem baru, yaitu Yesus yang adalah Allah. Itu iman orang kok. Yesus Allah, Yahweh, memerintah bersama kita orang-orang percaya selama-lamanya. Untuk urusan torang itu mau apa itu dalam kekal selama-lamanya, torangnya perlu mau cari tahu. Cuma perlu sedikit orang memuji menyembah Tuhan. Ya toh, sampai selama-lamanya. Tapi pun orang yang tahu apakah orang masih seperti ini, kan orang akan dapat tubuh kemuliaan seperti malaikat, ya. Itu hal yang luar biasa. Dan itulah kita syukuri. Pengucapan syukur yang sejati yaitu kita memperoleh hidup yang kekal sejak saat ini. Pengucapan syukur yang sejati yaitu nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Pengucapan syukur yang sejati, kita memerintah bersama Kristus, baik itu di kerajaan 1000 tahun damai dan Yerusalem baru. Dan pengucapan yang syukur yang sejati yaitu
kita masih bisa namanya bersuka cita, rukun damai dengan istri dan anak-anak. Dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kekurangan, tetap orang bersuka cita dan mengucap syukur. Ingat, di dunia ini orang berapa lama kok so? Tapi orang ada pengharapan yang pasti. Sekali lagi pengharapan yang pasti itu yang bersama dengan Kristus yang bersifat kekal. Ya. Nggak apa-apa orang mau kumpulkan harta di bumi, orang bekerja, itu kan tuh memang first orang kehidupan. Tapi juga orang kan Tuhan bilang juga, kumpullah harta di surga yang bersifat kekal. Yaitu persekutuan dengan Tuhan, menikmati Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga kita mengalami namanya kelimpahan Kristus. Torang pebatinia makin kaya, dan torang penuh dengan Roh Kudus. Kalau membahas tentang pengucapan syukur, sampai besoknya akan kelar kalau torang berbicara dalam Roh Kudus. Tapi torang dibatasi oleh waktu, karena nanti orang ada kegiatan masing-masing. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bersyukurlah, sekali lagi kita membacakan